Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan bahas kesalahan pebisnis pemula. Kenapa bisnisnya itu bisa gagal. Oke, jadi pada waktu aku pribadi, ini dari pengalamanku pribadi ya. Waktu aku pribadi mulai bisnis, itu ada banyak teman-temanku yang juga mulai bisnis juga gitu kan. Udah dari 5 tahun yang lalu. Nah, tapi ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kenapa sih pebisnis ini ada yang berhasil, ada yang gagal gitu loh. Nah, kesalahan apa sih yang mereka lakukan sehingga bisnis mereka itu gagal? Kita akan bahas itu ya. Nah, kenapa atau kesalahan apa yang biasanya dilakukan pebisnis sehingga membuat bisnisnya itu gagal? Yang pertama adalah mindset bahwa mereka kebanyakan pebisnis yang gagal itu mindsetnya di awal pada waktu bangun bisnis itu harus sempurna dulu baru mulai. Harus se-perfect mungkin, harus sebagus mungkin, harus apa ya? Ibaratnya, dan ini aku hubungkan sama satu hal lagi ya. Ibaratnya mereka tuh ingin membandingkan apa yang mereka lakukan itu biar sebanding dengan mereka yang udah gede-gede. Contohnya kayak gini. Misalnya kita punya bisnis terus kemudian pengen bikin produksinya katakanlah. Misalnya kita pengen bisnis makanan. Nah, sehingga kita pengen buat snack A katakanlah, snack A. Nah, kita itu biasanya mikir produksinya itu harus gede. Kita harus punya dapur sendiri. Kita harus punya alat masak sendiri. Kita harus punya karyawan. Kita harus stok barangnya itu misalnya barang mentahnya atau bahannya itu banyak kayak gitu. Dan mereka itu meniru bisnis-bisnis yang udah gede. Biasanya kayak gitu. Nah, terus kemudian misalnya bikin konten jualannya. Mereka itu niru pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang udah gede. Misalnya pengusaha yang udah gede itu katakanlah kontennya itu harus direkam pakai kamera yang bagus, kemudian pakai lighting yang bagus, kemudian produknya itu harus diedit, misalnya diedit videonya atau diedit fotonya biar bagus kayak gitu, sehingga nyewa editor atau beli apa-apa kayak gitu. Kebanyakan orang yang pemula itu biasanya kayak gitu loh. Jadi mereka berpikir bahwa kalau pengen sukses kalau pengen bisnisnya sukses itu kita itu harus meniru apa yang sudah berhasil, meniru apa perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang udah gede. Misalnya bisnis yang udah gede ini bikin apa ya, kita tiru itu. Misalnya mereka itu pakai pakai lighting, pakai produknya udah bagus, kita bagusin dulu nih baru kita jual. Nah, sebenarnya itu nggak salah, tapi mindset seperti itu akan menghambat kita. Kalau misalnya gagalnya itu bukan gagal di bisnisnya, tapi gagal untuk membuat bisnis ini sempurna. Padahal pada saat kita terjun ke bisnis, masalahnya itu bukan hanya sekedar itu. Masalahnya itu adalah di marketnya, masalahnya itu ada di customernya, masalahnya itu ada di misalnya pengirimannya, packagingnya, dan sebagainya. Ada banyak sekali hal nanti kalau misalnya kita terjun langsung, tapi kita itu fokus di kesempurnaan, membuat bisnis kita ini sempurna dulu, kayak gitu. Sehingga kita mentok di sana, sehingga kita nggak mulai-mulai. Biasanya kayak gitu. Jadi mikirin, wah desainnya kayak gini, wah mikirin ini harus produknya harus bagus, ini harus dibuat sedemikian rupa, meniru perusahaan-perusahaan yang udah besar kayak gitu. Jangan. Nah, saranku kalau misalnya teman-teman pengen nggak gagal, ya kalau misalnya bisnis itu kalian lihat posisi kalian, level kalian itu ada di mana. Misalnya kalian baru mulai, ya jangan meniru bisnis-bisnis yang udah gede, tapi tiru bisnis-bisnis yang misalnya bisnis apa nih udah gede, tiru awalnya mereka. Misalnya nih, kalian melihat bisnis apa gitu kan, udah gede. Nah, kalian harus cari tahu pada awalnya mereka itu seperti apa. Apakah mereka itu bikin pabrik gede? Mungkin enggak. Mungkin mereka itu dari bisnis rumahan, ya kan? Ya udah, kalian mulai bisnis rumahan dulu. Jadi ketahui level atau posisi kalian. Kalau kalian baru mulai, ya ikut perusahaan gede, mulainya itu kayak gimana? Bukan perusahaan gede yang sekarang. Kayak gitu, oke? Misalnya ada orang yang sukses. Nah, ikuti dia itu awalnya itu kayak gimana? Gitu. Karena posisi kalian di awal, jangan langsung ngikuti yang gede. Kalau kalian ngikuti mindsetnya kayak gitu, ngikuti yang gede harus sempurna, harus ini, ya kalian kalah. Kalian belum punya pengalaman, modalnya belum banyak, customer database belum ada, kemudian pengalaman marketing belum ada, pengalaman handle customer belum ada. Ya, nggak akan bisa gitu loh. Kalian akan mentok di itu tadi, mentok di membuat itu tadi sempurna. Enggak. Aku pribadi dulu mulai bisnis di Palu Gada, apa lo mau gue ada. Apakah aku punya produk? Enggak. Apakah aku promosi? Enggak.
Apakah aku bikin konten yang menarik? Enggak. Apakah aku pakai SEO, search engine optimization? Enggak. Ya aku cuma modal DM-in teman, kalian butuh apa? Misalnya kalian DM-in teman-teman yang di apa ya istilahnya? Kayak komunitas. Kalian butuh apa? Butuh baju, butuh properti, butuh apa? Aku ada, kayak gitu. Udah gitu doang. Gitu. Apakah produknya nggak ada? Nggak ada. Apakah produknya ada? Nggak ada. Aku nggak punya produk. Kayak gitu. Jadi awali bisnis itu dengan sesimpel mungkin, jangan meniru orang-orang yang sudah sukses. Nah, selama proses berjalan, baru kita belajar, baru kita ternyata ini harus ditambahin nih. Nah, di bisnis kita misalnya pada waktu awal kita nggak punya produk, kita harus coba produksi ini dikit-dikit dulu ya, dikit-dikit dulu, stok dulu dikit-dikit kayak gitu, stok misalnya 5 atau 10 dikit-dikit dulu. Nah, baru setelah tambah gede, bikin pabrik atau bikin home industry, kita kan bikin dapur kan, misalnya makanan bikin dapur, atau bikin misalnya baju fashion, bikin baju sendiri kayak gitu. Nah, itu proses. Jadi jangan mikir ini harus sempurna dulu, enggak. Sesederhana mungkin mulai aja dulu. Nanti akan belajar di sana. Beda kalau misalnya kalian bisnisnya itu udah gede. Misalnya kalian punya modal 500 juta atau 1 miliar, pengen buka bisnis, itu beda lagi. Nah, itu baru kalian mikir, ini bisnisnya kayak gimana, kemudian model bisnisnya kayak gimana, tempatnya di mana, lokasinya, terus kemudian strategi marketingnya gimana, produknya seperti apa. Karena apa? Kalian punya modal gede, gitu. Itu beda. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya modal gede, ya kalian harus pikirin. Tapi kalau kalian baru mulai, mikir dulu, nggak selesai nggak boleh mulai, ya nggak bisa. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya banyak sekali pebisnis pemula itu yang mereka itu nyari produk jualan dan gimana cara jualnya. Itu biasanya dicari itu jual produk apa. Aku pengen bisnis nih, bisnis apa ya, jualan produk apa ya, terus kemudian cara jualnya gimana ya. Nah, tapi sedikit banget pebisnis yang memikirkan marketnya siapa, dijual ke siapa itu. Soalnya banyak sekali pebisnis pemula yang mikirnya itu jualan produk apa sama cara jualnya gimana. Padahal yang paling penting itu adalah siapa yang akan beli, marketnya itu ada atau enggak, sebesar apa marketnya. Kalau kalian tahu misalnya belajar di riset market ya, itu kan ada TOM, ada SAM kayak gitu ya. Nah, itu kalian perlu tahu marketnya itu siapa dan di mana. Misal kalian pengen bisnis misalnya bisnis fashion. Nah, bisnis fashion ini kira-kira yang misalnya baju ini marketnya ini siapa, atau baju ini uniknya apa sehingga marketnya ini siapa. Misal baju itu baju untuk kondangan, baju style terbaik untuk kondangan kayak gitu ya, atau baju batik kekinian kayak gitu untuk kondangan misalnya. Nah, berarti kita harus mentarget orang-orang yang sering ke kondangan. Nah, siapa saja mereka? Nah, di list siapa saja mereka, tinggal di mana, ekonominya seperti apa, kemudian mereka tuh sukanya apa saja. Misalnya mereka target market ini yang suka kondangan itu ternyata suka dengan BTS, karena misal suka BTS, maka kita bikin produk-produk yang berhubungan dengan BTS untuk menarik mereka gitu. Bukan kok kita jualan produk apa, misalnya batik, ya udah jualan batik biasa kayak gitu. Ya kita akan saingan dengan banyak sekali pengusaha batik, apalagi batik yang udah gede gitu ya, kita akan kalah gitu. Nah, misalnya teman-teman jualan katakanlah sepatu. Nah, sepatu ini target marketnya siapa? Misalnya sepatu target marketnya sepatu kantoran, misalnya sepatu untuk orang di kantor. Nah, berarti target marketnya adalah orang-orang atau karyawan perkantoran. Nah, karyawan perkantoran ini mereka itu hobinya apa? Mereka itu tinggal di mana? Sering nongkrong di mana? Atau sering, misalnya kita jualan online, mereka tuh sering buka apa? Misalnya mereka sering buka lowongan pekerjaan, atau mereka sering buka tips-tips motivasi kerja misalnya. Jadi kita masuk ke sana. Nah, masuk ke sana, kita promoin tuh. Mereka, misalnya kita promoin info pekerjaan, misalnya tips untuk bekerja dengan baik, tips memakai sepatu saat bekerja, tips biar kakinya nggak bau saat di kantor, kayak gitu. Jadi kita tahu target marketnya siapa, baru kita masuk gitu.
biasanya pebisnis pemula kesalahannya yaitu hanya mikirkan produk dan cara jualnya gimana. Kayak gitu. Oke? Itu. Kemudian yang ketiga, biasanya ini aku fokus ke online ya sekarang ya, udah mengarah ke online. Biasanya pebisnis pemula itu hanya apa ya, mengandalkan satu tempat saja untuk jualan. Jadi gini, misalnya pebisnis pemula itu biasanya misalnya pengen jualan sepatu atau pengen jualan apa. Nah, itu jualnya itu di satu tempat saja. Misalnya di marketplace, misalnya di Shopee. Ya udah, jualan di Shopee aja. Tidak mau explore ke marketplace lain, tidak mau promosi di tempat lain, misalnya di Instagram, di sosial media, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook, di tempat lain lah, di TikTok, di Pinterest. Mereka cuma mengandalkan pokoknya upload produk di Shopee, udah, setelah itu nunggu pelanggan. Ya nggak bisa, kayak gitu. Karena bukan berarti nggak bisa, susah. Gitu. Kenapa? Karena orang itu sekarang itu sudah tersebar, marketnya itu sudah ada yang suka di marketplace. Ada yang suka cari produk di marketplace, ada yang suka cari produk di Instagram, ada yang suka cari produk di Facebook, ada yang suka cari produk di Google katakanlah. Ya kita masuk, kalau bisa masuk ke semua. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau mulai bisnis itu coba semua tempat dulu. Ya di Shopee juga, di Tokopedia juga, di Lazada juga, di semua marketplace juga, di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok, dimanapun coba, di YouTube, di Google, di manapun coba dulu. Nah, kemudian perhatikan nih, mana yang penjualannya paling banyak, mana yang dilihat orang paling banyak. Nah, dua tempat yang kita fokus nih, dua tempat yang trafficnya paling gede atau penjualannya paling gede, kita fokus di dua tempat itu, gitu. Jadi kita coba semuanya dulu, karena kita kan nggak tahu nih target market kita itu berada di mana. Makanya kita, yaitu tadi, sebar-sebar di berbagai tempat baru ini. Nah, kesalahan pebisnis pemula adalah ya cuma nyoba di satu tempat dan mereka ngerasa kayak ya udah, nggak, kalau misalnya di situ gagal ya udah berarti nggak berhasil, kayak gitu. Atau biasanya mereka nyoba di tempat-tempat yang sudah mereka tahu, misalnya di status WhatsApp kayak gitu, tambahannya cuma itu doang di status WhatsApp, kemudian di grup-grup chat WhatsApp kayak gitu doang kayak gitu. Nah, kemudian kesalahan yang nomor 4 adalah, ini sebenarnya bukan kesalahan tapi aku sarankan untuk merubah mindset ini. Nah, biasanya teman-teman atau kebiasaan pebisnis pemula itu kalau mulai bisnis itu lingkungannya itu lingkungan yang apa ya, ibaratnya kayak tidak support, bukan tidak support sih, tidak melakukan hal yang sama. Misalnya gini, pada waktu awal kita itu sebagai karyawan atau kita sebagai karyawan atau pegawai kantoran ya, atau kita itu sebagai mahasiswa katakanlah atau mahasiswi. Nah, pada waktu kita mulai bisnis, lingkungan kita itu masih sama, masih karyawan atau masih teman-teman kita di kampus kayak gitu, yang mereka itu nggak melakukan usaha atau nggak berbisnis. Jadi kita nggak mengganti lingkungan, kita nggak ngumpul dengan sesama pebisnis, kita nggak ngumpul sama, nggak sharing sama teman-teman yang pebisnis juga, kita nggak berusaha mencari komunitas pengusaha atau pebisnis online katakanlah, atau pengusaha yang sama. Misalnya kita jualan baju, kita nggak nyoba nyari siapa nih yang jualan baju lagi kayak gitu. Kita hanya berada di lingkungan yang ya lingkungan normal kita. Misalnya kita dulunya karyawan, ya lingkungannya karyawan, sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang kita di tongkrongan omongkan, misalnya kita sering nongkrong sama teman-teman kita, tapi teman-teman kita itu ya teman-teman yang karyawan atau teman-teman yang bukan pebisnis atau bukan pengusaha, ya ngobrolnya atau ya nongkrong, pada waktu nongkrong ngobrolnya itu ya nggak seputar bisnis, ya ngobrol tentang mungkin kehidupan sehari-hari dan sebagainya, sehingga kemampuan bisnis kita nggak akan bertambah gitu. Kita nggak akan dapat insight baru, kita nggak akan dapat wawasan baru, bukan wawasan nih, wawasan tentang bisnis ya, wawasan tentang bisnis yang baru, sehingga kalau misalnya kita ada masalah di bisnis kita, ada masalah, kita nggak bisa share ke mereka karena mereka nggak relate. Ngerti gak? Karena mereka nggak relate. Sedangkan kalau misalnya teman-teman kita itu adalah kita berada di komunitas, sama-sama pengusaha, sama-sama bisnis, kita bisa sharing. Oh, aku ada masalah nih di sini, aku udah jualan kayak gini, pakai cara ini, tapi kok nggak berhasil ya. Kamu kayak gimana? Kayak gitu. Nah, kita akan saling cerita, akan saling ngasih solusi, akan saling ngasih pandangan kayak gitu, sehingga
ya kita bisnisnya bisa dapat gitu loh. Nah biasanya itu kalau misalnya teman-teman yang nggak berhasil itu, ya itu tadi, nongkrongnya masih di tempatnya kayak gitu, terus kemudian kalau ada masalah kita nyari sendiri, nyari di Google, nyari di YouTube, kemudian kita ngelihat video atau ngelihat cara-cara kayak gini, tapi kita nggak paham. Karena beda kalau misalnya kita ngobrol secara langsung atau diskusi dengan kita itu ngelihat video atau baca teks, itu beda. Kalau baca teks atau ngelihat video itu kan satu arah. Nah kalau diskusi itu kan dua arah, ada responnya, ada ya kalau misalnya kita nggak paham kita langsung tanya kayak gitu, dan langsung ada responnya juga. Nah kayak gitu biasanya. Jadi lingkungan-lingkungan yang seperti itu yang memberikan kita solusi kalau misalnya kita ada masalah, dan juga memberikan kita semangat juga. Kayak semangatnya itu ada itu loh. Pada waktu bahas soal bisnis, wah kita semangat, mereka juga semangat. Gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain sehingga bisnisnya bisa tumbuh bareng-bareng dengan cepat. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman kesalahan pebisnis pemula, kenapa mereka itu bisa gagal, kenapa ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi bukan karena mereka tuh mungkin gak bakat atau bisnis. Aku gak bilang gak bakat. Semua orang itu bisa untuk jadi bisnis. Hanya saja ada yang itu tadi, ada yang memang ingin banget dan kemudian dia belajar, berusaha. Ada yang pengen coba-coba. Nah itu beda. Ada yang pengen coba-coba, ada yang ingin banget, ada yang memang suka di bisnis. Nah ada yang ya macam-macam lah kayak gitu. Tapi apakah semua orang bisa? Harusnya sih punya peluang, bukan berarti bisa, harusnya sih punya peluang untuk bisa kayak gitu. Hanya tinggal yaitu tadi dirubah mindsetnya sama dirubah caranya. Oke, semoga itu membantu teman-teman dan bisa membuat teman-teman sadar dan membuat teman-teman itu tadi berubah mindsetnya, berubah lingkungannya juga dirubah, cara jualannya juga dirubah, dan semoga informasi tadi bisa membuat teman-teman bisa berhasil di bisnisnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini dengan klik join atau gabung di sebelah kanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.